Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul izzati wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya dan atas kuasanya lah kita masih bisa bertatap muka, bermuajahah serta bertemu kembali pada rangkaian kegiatan Chemistry Ramadan Pariskian 1442 Hijriah. Sholawat dan salam sudah sepantasnya mari kita lantunkan kepada sang baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangannya lah sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmat Islam. Baik para sholimin dan sholimat rahimakumullah, seperti biasa sambil menunggu waktu berbuka puasa di penghujung akhir bulan suci Ramadan, mari kita isi kegiatan-kegiatan kita dengan perbuatan-perbuatan yang ini dapat menambah ganjaran amalan ibadah puasa kita. Maka insyaallah kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang bersuci, mensucikan diri di bulan yang suci. Berbicara mensucikan diri ini sangat selaras dengan ajaran agama Islam. Bahkan sejak kecil kita sudah tidak asing dengan beberapa kata-kata mutiara yang menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran agama yang sangat menganjurkan kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan ialah merupakan sebagian dari dapat kita tafsirkan bersama bahwa apabila kehidupan kita ini senantiasa diliputi dengan kebersihan, maka berarti keimanan kita sebagiannya ini sudah sangat bagus. Karena memang dalam ajaran agama kita kebersihan menjadi tuntutan, sesuatu yang wajib. Bukan hanya bersih fisik atau luarnya, tetapi juga kita harus memahami bahwa bicara bersih berarti hati, pikiran, dan amal perbuatan kita ini senantiasa bersih. Bukan berarti kita harus membersihkannya, tetapi dalam melakukan perbuatannya, isi hati kita, sikap kita, pikiran kita ini senantiasa dengan pikiran-pikiran yang bersih, bukan dengan pikiran yang kotor atau sikap-sikap yang kotor. Maka berbicara mensucikan diri di bulan yang suci sungguh sangat tepat kiranya apabila kita senantiasa mensucikan diri kita, karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan ini hanya kita pertemukan 1 tahun dan sekali. Para sholimin dan sholimat rahimakumullah, berbicara mensucikan diri ini ada beberapa kiat-kiat yang mungkin dapat kita lakukan bersama dalam rangka menjaga kebersihan diri kita, dalam rangka berupaya untuk mensucikan baik setiap yang ada menempel pada diri kita atau yang ada di dalam diri kita, mensucikan hati kita dari sesuatu yang kotor, mensucikan perbuatan kita, kemudian mensucikan akal pikiran kita agar senantiasa kita bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiat-kiatnya yang pertama salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Bukan hanya berhenti di membaca Al-Quran, tetapi memaknai arti dari Al-Quran. Mungkin memang sudah menjadi
kebiasaan dan tuntutan kita bersama ketika datang bulan suci Ramadan, maka berbanyaklah beribadah. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Tetapi dalam rangka mensucikan diri, mari kita baca Al-Quran dengan bersama-sama memaknai artinya, bersama-sama memahami kalamullah, apa yang menjadi kalamullah, sehingga tergugahlah hati kita, sehingga meningkatlah keimanan kita bahwa kita dapat memahami apa yang diperintahkannya dan apa yang menjadi larangan. Kemudian kiat yang kedua yaitu dengan senantiasa berada dalam lingkungan yang selalu menjaga kita, berkumpul dengan orang-orang yang memang menjaga kita dari perbuatan dosa, berkumpul dengan orang-orang yang menjaga kita dari mengikuti hawa nafsu, karena ini bulan yang suci bukan hanya menahan puasa itu, menahan lapar dan haus, tapi juga kita bagaimana harus bisa menahan daripada mengikuti hawa nafsu. Maka kiat yang kedua ini adalah senantiasa berada dalam lingkungan orang-orang yang soleh, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan terhindar dari budak hawa nafsu. Kemudian kiat yang ketiga yaitu senantiasa mendirikan sholat malam, meluangkan waktu di sepertiga malam untuk menjalankan ibadah, memperbanyak ibadah, memperpanjang sujud kita, atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mentakorubkan hati, mentakorubkan kepada Sang Khalik. Karena dari 24 jam kegiatan kita selama hidup di dunia, maka harus ada beberapa waktu yang memang dikhususkan untuk beribadah, dan yang tepatnya adalah di sepertiga malam. Kita bermunajat kepada Sang Khalik, kita meminta, membuktikan bahwa apa yang menjadi perkataannya ini memang benar kita lakukan. Karena wallahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah yang artinya sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dari itu, dengan kiat-kiat tadi, semoga ini dapat mensucikan hati kita, membuat kita menjadi insan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Amin. Baik para sholimin dan sholimat rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan yang suci ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran istighfar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja akhirul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.